Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita pernah mendengar bahwa diam itu emas. Tetapi sebetulnya diam itu tidak selalu emas. Ketika kita enggan selesaikan konflik, diam itu mungkin bukan emas. Nah, diam bisa menjadi sesuatu yang baik sekaligus yang buruk. Pengkhotbah 3 ayat 7 mengatakan ada waktunya untuk diam dan ada waktunya untuk berbicara. Namun ketika kita punya masalah dengan orang lain, apakah sebaiknya kita tetap diam? Apakah mendiamkan orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, itu adalah hal yang benar? Seringkali meskipun tahu bahwa kita perlu bicara supaya dapat menyelesaikan konflik, kita lebih memilih diam ketimbang mengutarakan pikiran atau perasaan kita. Masalahnya, apakah diam merupakan solusi yang alkitabiah dalam menyelesaikan sebuah masalah? Nah, saat ini kita ingin tahu sebenarnya kenapa banyak orang terkadang memilih diam dan bagaimana solusinya. Yang pertama, kita diam karena untuk menghukum orang lain. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda saat ini memilih mendiamkan seseorang sebagai bentuk hukuman karena ia telah bersalah atau menyakiti hati Anda? Terkadang ini menjadi alasan kita untuk mendiamkan orang lain. Kita ingin orang yang menyakiti kita merasa dihukum dengan cara menolak berbicara dengannya selama beberapa waktu. Pertanyaannya, apakah ini sikap yang benar terlepas dari apapun kesalahannya? Apakah firman Tuhan memperbolehkan kita untuk menghukum orang lain meskipun bentuknya pasif? Di dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi ketika kita mendiamkan orang karena ingin membalas atau menghukumnya, kita telah mengambil hak Tuhan, padahal Tuhanlah yang berhak membalas, bukan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengatakan kebenaran dengan kasih. Di dalam Efesus 4 ayat 15 versi AYT. Sebaliknya, mengatakan kebenaran dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam segala hal kepada Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menghukum orang lain, sekalipun itu dilakukan dalam diam. Dia menghendaki kita untuk menyatakan isi hati kita dengan kasih, baik itu kesedihan, kekecewaan, kekesalan, atau perasaan apapun yang mengganjal diri kita. Dengan diam, apakah Anda yakin orang yang Anda diamkan itu akan sadar dan mengerti di mana letak kesalahannya? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Namun, dengan mengungkapkannya, niscaya ia akan mengerti apa yang Anda rasakan. Bagian mana dari sikap atau perkataannya yang membuat Anda terluka. Dengan demikian, baik Anda maupun orang tersebut dapat semakin bertumbuh ibarat besi menajamkan besi. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 27 ayat 17. Lalu kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika Tuhan saja tidak menghukum kita, bahkan memerdekakan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, apa alasan Anda mendiamkan orang lain sebagai bentuk hukuman? Apakah dosa orang lain terhadap Anda lebih besar dari dosa Anda kepada Tuhan? Nah, yang kedua, kadang kita diam demi menghindari konflik. Apakah Anda diam karena ingin menghindari konflik atau tidak ingin memperbesar masalah? Mungkin dalam hati Anda berkata, ya sudahlah, orangnya memang begitu, biarkan saja, yang penting saya mengampuninya. Namun di saat yang sama Anda menghindari persahabatan yang lebih dalam dengan orang tersebut. Dengan bersikap seperti itu, Anda malah menumpuk konflik yang lebih besar lagi di kemudian hari nanti. Saya pernah mendiamkan seseorang selama beberapa waktu karena tidak suka dengan ucapannya. Nah, menurut saya orang ini kurang peka, terlalu keras dan juga suka menghakimi.
Meskipun mungkin maksudnya ada baiknya, tapi kadang kata-katanya tidak tepat dan tak jarang melukai banyak orang. Suatu kali orang ini mengucapkan sesuatu yang tidak bisa diterima. Mungkin memang sifatnya sudah seperti itu, pikir saya. Tapi hasilnya saya pun jadi malas berbicara dengannya. Dan berhubung kami satu gereja yang sama, saya berharap tidak berpapasan dengannya. Tapi apa daya suatu hari orang-orang ini tiba muncul di hadapan saya. Dan saya seperti melihat hantu dan berharap punya ilmu menghilang saat itu juga. Saya pikir saya bisa memaafkannya tanpa perlu menyelesaikan masalah kami. Tapi ternyata tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang bersikap diam terkadang lebih mudah. Karena kita khawatir masalah akan semakin runyam atau suasana menjadi panas jika kita bahas kembali. Atau kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikan unek-unek kita dengan baik. Hati kita panas sehingga lebih baik tidak mengatakan apapun. Ketika ini terjadi, mengambil waktu untuk diam supaya dapat mendinginkan kepala adalah pilihan bijak. Namun jangan berdiam terus-menerus. Setelah lebih tenang, carilah solusi atau mintalah masukan kepada orang yang lebih dewasa atau pemimpin rohani jika perlu. Setelah itu, Anda mungkin dapat melihat lebih jernih lagi apa inti permasalahannya. Bisa jadi Andalah yang perlu berubah. Mungkin juga Anda jadi mampu mengutarakan isi hati dengan baik kepada orang yang bersangkutan. Bicara dengan dilandasi kasih adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dengan diam dan menolak membicarakan, kita justru sedang menutupi masalah dengan masalah baru. Zakaria 8 ayat 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Lalu yang ketiga, kadang kita diam karena sulit mengungkapkan perasaan kita. Saya pernah membaca sebuah wacana artikel yang berbunyi, mengapa membuat hidup menjadi rumit? Kalau kamu kangen seseorang, telepon. Ingin bertemu, undang. Punya pertanyaan, tanyakan. Tidak suka akan sesuatu, katakan. Suka sesuatu, nyatakan. Ingin sesuatu, mintalah. Mencintai seseorang, katakan. Nah, hidup ini cuma sekali, buatlah sesimpel mungkin. Saya setuju dengan kutipan yang di atas. Tentu selama kita bisa mengungkapkan perasaan kita dalam waktu yang tepat dengan cara yang tepat, itu adalah hal yang bagus, Bapak Ibu Saudara. Banyak pertengkaran dimulai dari ketidakjujuran atau adanya ekspektasi yang tak terucap. Barangkali ini terjadi karena kita dibesarkan dalam lingkungan keluarga atau budaya yang tidak terbiasa mengungkapkan perasaan secara terbuka. Namun, kita tetap harus belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Mengapa demikian? Karena sikap diam yang mendadak bisa memicu orang lain untuk berasumsi atau berpikiran negatif terhadap diri kita. Saya pernah didiamkan oleh orang lain, dan hal itu membuat saya berpikir, apakah saya salah ngomong dengan dia? Ketika akhirnya orang ini mau berbicara lagi, ia mengaku sedang banyak pergumulan, bahwa hubungannya dengan Tuhan juga sedang tidak baik. Hal ini mempengaruhi hidupnya sehingga ia enggan merespon orang lain dengan baik juga. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ini baik untuk Anda dan juga untuk orang lain. Sehingga Anda tidak membuat seseorang berdosa karena memiliki asumsi buruk terhadap sikap diam Anda. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apapun alasan kita untuk diam, Tuhan ingin kita jujur kepada orang lain tentang perasaan kita dan bisa mengungkapkan kebenaran di dalam kasih. Diam saja tidak akan menyelesaikan masalah. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak mau didiamkan orang lain, sudah seharusnya kita tidak mendiamkan orang lain juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.